Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani akhirnya mengakui kesalahannya dalam dugaan penghinaan terhadap Ryan Pono, mantan vokalis grup band Pasto. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara terbuka melalui unggahan flyer di akun Instagram pribadinya. Namun permintaan maaf itu ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Pemilik marga Pono mengungkapkan kekecewaannya, menyebut bahwa permintaan maaf Ahmad Dhani terkesan formal dan kurang menunjukkan penyesalan yang mendalam. Sebelumnya, kasus ini diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI setelah pernyataan Ahmad Dhani dianggap menghina dan mencoreng nama baik Ryan Pono. Sidang etik yang dipimpin oleh Nazarudin Dekgam pada Rabu lalu akhirnya memutuskan bahwa Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik DPR RI. Meski demikian, MKD hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan mewajibkan Ahmad Dhani untuk meminta maaf secara terbuka kepada Ryan Pono. Media sudah semua berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa 1. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini. 2. Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Ya tentunya kan value nilai itu kan berbeda-beda ya. Jadi karena saya sekarang ada menjadi anggota DPR MPR, tentunya value itu harus di adjust menjadi value daripada parlemen. Gitu. Jadi saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Kan tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan kan antara public figure tadi, artis tadi juga berbeda. Terus antara norma yang saya anggap semua itu adalah norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ternyata ada lagi norma yaitu adat dan lain-lain. Padahal menurut saya pribadi, sebelum saya masuk anggota DPR, ya adat dan lain-lainnya semuanya di Pancasila itu semuanya sebenarnya yang saya pelajari dari sekolah ya. Tapi ya itu tadi, nilai itu sekarang saya harus mengikuti value nilai daripada apa yang ada di dalam parlemen. Ya semua itu masalah menilai saja. Kalau nggak ada yang laporin ya nilainya ya nggak ada sebenarnya, sama aja gitu. Karena ada yang melaporkan, ada nilai-nilai lain dari luar, value dari luar ya itulah. Gitu. Ya langsung saja. Hari ini langsung? Langsung ya. Langsung. Habis langsung pulang tapi ya. Jangan ada pertanyaan pernikahan Al lagi ya. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, terus khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas satu macam slip of the tongue ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga
Meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu, dan tentunya yang terjadi di jumpa pers waktu itu di Art Hotel, mungkin teman-teman di sini ada yang ikut, nggak ada ikut ya waktu itu ya? Beda ya wartawannya? Ya tentunya semua tahu lah bahwa saat itu juga nggak ada hal-hal yang seperti yang dilaporkan. Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus permintaan maaf untuk keluarga Marga Bono, ya. Mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta. Meski Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD telah mengeluarkan amar putusan yang menyatakan Ahmad Dhani bersalah dan memberikan sanksi teguran lisan, Ryan Pono tampak tidak puas dengan hasil tersebut. Kekecewaannya cukup mendalam, terutama karena ia merasa sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak yang telah ia alami akibat pernyataan Ahmad Dhani. Meski kecewa, Ryan tetap berpendirian tegas untuk tidak berdamai dengan Ahmad Dhani. Sikap Ryan yang enggan berdamai memicu berbagai reaksi dari publik. Sebagian besar mendukung keputusannya untuk tidak menyerah pada tekanan atau iming-iming penyesalan damai. Kalau saya tetap pada pendirian gitu bahwa ini bukan isu yang bisa disepelekan, bisa dianggap remeh gitu, karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Apapun narasi yang berkembang di luar, katanya Ryan pansos lah ini apa segala macam, saya sama sekali nggak terganggu. Dan sekali lagi poin yang paling utama buat saya adalah bagaimana Ahmad Dhani itu tidak bisa menjalankan perannya sebagai anggota dewan. Sebagai anggota dewan justru dia membuli rakyatnya gitu. Dia memonetize kekuasaannya, akhirnya menjadi seenak-enak, menjadi sewenang-wenang. Dan repotnya kan Ahmad Dhani ini kan dia digemari banyak orang ya, dijadikan junjungan sama banyak orang gitu. Jadi buat saya Ahmad Dhani ini sudah menjadi pengaruh yang buruk untuk seorang wakil rakyat yang mewakili rakyatnya, yang memilih dia, yang juga gajinya dari uang rakyat gitu. Dan Dhani itu dia membidangi Komisi 10, di mana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga gitu ya, kebudayaan. Artinya ini bukan isu yang sepele. Saya selalu tekankan kan dari kemarin-kemarin, saya bilang main-main boleh, hidup santai boleh, tapi main-main jangan, apalagi sebagai seorang wakil rakyat. Jadi saya akan tetap permintaan saya kepada MKD secara terhormat gitu ya. Dengan hormat saya minta bahwa lebih baik Ahmad Dhani itu dikasih waktu yang banyak untuk ngurusin musik aja. Artinya dia sudah gagal sih menjadi wakil rakyat. Nggak pernah tuh kita lihat postingan di sosial medianya mengenai konstituennya, mengenai dia reses, mengenai dia bicara mengenai apapun yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya di DPR gitu loh. Nggak ada tuh. Apakah karena Ahmad Dhani dalam tanda kutip katanya dekat dengan kekuasaan gitu, dan salah satu kader dari partai penguasa, terus dia bisa jadi seenak-enakin? Ini mengerikan loh. Mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan baik, bisa berjalan sesuai, bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Dan semua wakil rakyat itu sama di mata Mahkamah Kehormatan Dewan. Gitu. Jadi mudah-mudahan Ahmad Dhani ini bisa diproses sesuai attitude dia. Sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan, sesuai pelanggaran etika yang dilakukan gitu. Pelanggaran hukum sudah pasti di institusi penegak hukum ya, di Polri ya. Dan terkait pelanggaran kode etik yang pasti di Mahkamah Kehormatan Dewan. Mudah-mudahan bisa diproses tanpa ada intervensi apapun. Karena sekali lagi Bapak-bapak yang terhormat, saya mewakili rakyat kecil yang tidak mau diinjak-injak, yang tidak mau disepelekan. Pono bukan porno.